Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Siap belajar untuk hari ini? Siap. Begitu, mari kita berdoa sebelum belajar. Sa'id, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, supaya lebih bersemangat lagi, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya harapkan siswa semua untuk berdiri. Selesai. Baik, untuk mengecek kehadiran saya akan mengabsen Apriani Aming, Fania Abustam, Nur Ainun, Nur Suci Elsa, Rehan, Sakila Nuraini, Akdika, Adit, Muhammad Dafa Alamsyah, Nasruddin, Cahyani, Selfie,
Sarul Ramadan, Hadir, Pak. Wulan Ramadhani, Salsabila. Jadi satu orang yang sakit ya. Ada yang masih ingat mata pelajaran apa minggu lalu? Baiklah, untuk itu kita akan memasuki pelajaran atau materi yang lain. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu jadi apa-apa yang saya sebut kita kerjakan kebalikannya. Paham? Duduk. Jadi maksudnya kita kerja dengan melakukan tindakan. Kalau jadi ice breakingnya jadi dilakukan sesuai dengan tindakannya. Duduk. Diam. Menangis. Bagaimana? Sudah segar? Kalau begitu kita lanjut ke materinya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, sikap mengutamakan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. Jadi sikap mengutamakan, jadi selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu kemampuan berbahasa. Jadi kita juga harus mampu menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, baik itu lisan, tertulis, baik itu melihat dari mendengar dari audio dan berbagai hal yang lainnya. Yang keempat itu kemampuan literasi. Jadi kemampuan untuk membuat membahasakan tentang sastra bahasa Indonesia. Yang kelima itu kepercayaan diri untuk berekspresi. Jadi tampil, jadi percaya diri untuk tampil di depan umum. Kepedulian terhadap budaya. Yang terakhir, kepedulian untuk berkontribusi sebagai warga Indonesia dan dunia yang demokratis dan berkeadilan. Sekarang saya ingin bertanya. Apa perbedaan dari mendengar dan mendengarkan? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, coba Sarul. Maaf ada salahnya. Mendengar tuh kayak kita mendengarkan bunyi maupun sesuatu, Pak. Kalau mendengarkan tuh adalah kita mendengarkan kayak mendengarkan ilmu pengetahuan atau enggak mendengarkan tentang nasihat dulu, Pak.
Ya, beri apresiasi tepuk tangan kepada teman Anda. Jadi itu salah satu contoh pembahasan yang akan kita bahas. Jadi mendengarkan itu dia apa? Telinga menangkap suatu bunyi. Itu cuma untuk mendengar. Jadi suatu yang bunyi, apakah dia itu kendaraan bermotor yang lewat, atau suara teman-teman, atau ada sesuatu yang jatuh, dia berbunyi, itu mendengarkan namanya. Kalau mendengarkan itu dia apa namanya? Kita mendengarkan suatu ilmu yang bisa kita pahami dan bisa kita sampaikan kembali ke orang lain. Itu mendengarkan. Jadi dia itu mendengarkan, mendapatkan ilmu dan bisa memahaminya dan menyampaikan kembali ke orang lain. Jadi mulai sekarang sudah paham tak apa yang namanya mendengar, perbedaannya mendengar dan mendengarkan. Karena kita membahas mendengar dan mendengarkan ini, pembelajaran inti kita itu ada 3 yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama ada khutbah, ini di atas. Jadi ada 3 pembahasan. Yang pertama itu khutbah. Ada yang tahu apa itu khutbah? Ada? Ya, coba. Itu salah satunya. Jadi khutbah itu ceramah. Tapi bisa juga dikatakan masuk pidato. Tapi dia ceramah ini dia membahas ilmu tentang agama. Walaupun khutbah itu dia wacananya bukan tentang agama, tetapi dia tetap menyinggung atau memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap dia wajib itu dia memotivasi orang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu khutbah. Sedangkan pidato, ada yang tahu? Jadi salah satunya itu dari jawabannya teman. Jadi dia itu pidato itu menyampaikan suatu ilmu. Baik dia itu ilmu pengetahuan tentang agama, tentang ilmu pengetahuan tentang alam dan sebagainya. Perbedaannya dia tidak menyinggung tentang ilmu-ilmu agama. Itu pidato. Jadi kalau pidato khutbah khusus untuk agama, kalau ini ilmu pengetahuan. Jadi semua ilmu pengetahuan bisa dibahas di pidato. Itu perbedaannya. Sekarang sambutan. Ada yang tahu? Sambutan pidato yang disampaikan sebelum acara utama dimulai, baik formal maupun informal. Jadi itu salah satu jawaban dari teman Anda.
Apa itu dari kata sambutan? Jadi sambutan itu sama saja dengan pidato atau khutbah. Bedanya sambutan itu bukan acara inti. Nah, jadi khutbah ini dia acara inti. Pidato dia juga acara inti. Nah, sambutan ini dia hanya tambahan acara. Nah. Bagaimana? Sudah paham? Supaya lebih jelas, kita akan melihat video berikut ini. manusia ini dari bumi, dan Allah jadikan pula manusia ini untuk memakmurkannya. Dari ayat ini mengambil pelajaran kepada kita semuanya bahwa kita ini berasal dari bumi. Ketika kita sadar bahwa kita ini berasal dari bumi, maka kaitan erat antara manusia dan alam semesta ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita berasal asal kejadian manusia itu dari tanah. Maka dari itu kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga dan melindungi alam semesta ini. Apabila terjadi gesekan antara manusia dan makhluk Allah, terlebih khusus alam semesta ini, maka tidak akan terjadi keseimbangan dan malah petaka justru akan menimpa kepada manusia tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam banyak tuntunan Islam itu diperhatikan untuk menjaga alam semesta ini. Kita ambil satu contoh. Kita yang tinggal di perairan, lebih banyak air daripada daratan. Kalaupun kondisi kita tinggal di tanah yang agraris, dalam tuntunan agama kita, ketika kita berwudu, kita tidak dianjurkan memakai air yang berlebihan. Secukupnya saja setelah melakukan yang fardu dan sunnah. Boleh tidak berlebih-lebih dalam berwudu? Tidak. Kenapa? Ada masanya nanti air itu memang mengering. Salah satu tanda kiamat, Allah akan cabut air pelan-pelan. Bisa kita lihat dari sini saja, daerah Pratak Bulu sampai ke Lipaten sana. Dulunya itu rawa-rawa, sekarang sudah menjadi tanah biasa. Hilang. Jadi salah satu tanda ciri-ciri kiamat itu, maka Allah akan hilangkan air dari permukaan bumi ini. Islam membimbing kita, kalaupun untuk ibadah berwudu, tidak boleh berlebih-lebihan.
dalam tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a 'alaikumul qiyamah wa tiyadihil fasilah falyarisha." Andai besok terjadi kiamat dan di tanganmu ada biji, apakah itu biji yang tumbuhan palawija atau yang lainnya, yang jelas ada biji tanaman. Esok mau kiamat, tanam atau tidak? Kata baginda Rasul, falyarisha, tanam. Kenapa? Begitulah Rasul mengajari kita untuk terus menjaga alam semesta ini. Tuntunan ketika kita membeli hewan ternak, idza qataltum fa'ahsinu fitra wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha. Kalau kamu membunuh, bunuh saja dengan baik. Tidak usah menyakitinya. Salah satu menyakiti hewan ketika membunuh yaitu dengan membakarnya. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha. Kalau kamu menyembelih, sembelih tapi dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya. Tidak dilarang menyembelih satu ekor hewan sementara di sampingnya temannya. Tidak boleh. Kenapa? Karena rasa sakit itu sudah terasa bagi seekor hewan sebelum dia disembelih. Banyak sekali. Kita ambil satu contoh lagi. La yaqulanna ahadukum bil musri. Larangan untuk tidak kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Selain lubang-lubang itu ma'wal jin, tempat jin, bisa saja di lubang-lubang tersebut ada makhluk hidup, semut dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga lingkungan ini, alam ini tidak akan bersahabat kita. Kita lihat ketika penebangan hutan liar terjadi di mana-mana dan tidak ada penghijauan, hujan yang seharusnya mendatangkan rahmat, hujan itu menjadi laknat, banjir. Ketika terjadi air dicemari, itu bukan mengakibatkan airnya saja, manusia justru tidak bisa menikmati hasil yang dari air, ikan-ikan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam kita dituntut agar peduli terhadap alam semesta ini, terlebih khusus untuk kebersihan. Dalam bahasa hadis dikatakan at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu setengahnya iman. Dan bukan hadis hanya sekedar uslub an-nazafatu minal iman. Sama artinya, kebersihan sebahagian dari iman. Tapi dalam Islam menggunakan kata at-tahur, bersih. Kebersihan ini sebahagian daripada iman. Bukan hanya bersih pakaiannya, tapi justru juga harus diperhatikan kebersihan hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita saat ini yaitu sampah berada di mana-mana, terlebih khusus sampah makanan. Ini bisa kita lihat di zaman kita dulu, orang-orang tua kita ketika sholat maghrib atau sholat isya, ada tetangga yang menangis. Coba lihat dulu, jangan-jangan dia belum makan. Memang pada saat itu seperti itu, sulit makan. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah, kita tinggal di bumi lancang kuning ini, insya Allah makan. Tapi yang paling banyak
rumah dari makan makanan. Dan ini bisa lihat kalau acara-acara resepsi-resepsi. Banyak sekali yang mubazir. Kita ambil tapi kita tidak makan. Setelah itu kita campakkan kepada tidak pada tempatnya. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah tergolong dari orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Kebersihan itu sebahagian dari iman, tapi kita prioritaskan kebersihan hati, karena kebersihan hati akan mencerminkan pula dalam aplikasinya bersih terhadap lingkungan hidupnya. Wa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Nah, itu video pertama. Sekarang kita akan melihat video yang kedua. Shalom, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMP Kurnia. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah juga dapat terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan tiket kelas setiap hari secara teratur, dan PSR 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Itu salah satu video pidato siswa. Nah, jadi bisa dicontoh untuk lebih percaya diri tampil di depan umum. Nah, selanjutnya video yang ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Pasir Ipis 1, yang terhormat Bapak Komite SD Negeri Pasir Ipis 1, yang terhormat Kepala Desa Pasir Ipis atau yang mewakilinya, yang terhormat, yang saya hormati Dewan Guru SDN Pasir Ipis 1, yang saya hormati juga
Bapak, Ibu, wali murid, serta para tamu undangan, serta para siswa-siswi SD Negeri Pasir Ipis 1. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam acara kenaikan kelas dan pelepasan kelas 6 SD Negeri Pasir Ipis 1 tahun pelajaran 2021-2022 pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, 2 laporan, 3 sambutan, 4 acara pokok kenaikan kelas dan perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 dan yang terakhir penutup atau doa. Kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Jadi sudah jelas. Kita buka. Kalau sambutan dia bukan acara inti. Nah, makanya tadi itu dia sebut kedua terakhir dari acara pokoknya. Nah, makanya sambutan itu pasti dia duluan daripada acara inti. Yang paling mencolok lagi di khutbah. Pakaiannya sudah nampak sekali. Pakaian yang dipakai untuk acara khutbah itu harus baju yang muslimah atau sering disebut baju koko. Nah, kalau yang pidato tadi pakaiannya sembarang juga, tidak sama baju yang dipakai untuk berkhutbah. Sudah paham? Perbedaan ketiga yang kita pelajari ini hari. Nah, jadi mulai dari tampilannya sudah beda, isi yang disampaikannya juga beda, cara apalagi kalau sambutan itu cara kegiatannya dia bukan acara inti. Nah, jadi khutbah, pidato dia itu acara inti, sambutan acara tambahan kalau sambutan. Jadi itu perbedaan dari ketiga pelajaran untuk hari ini. Nah, sekarang supaya lebih membuktikan kalau siswa sudah memahami kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita membagi kelompok. Yang kemarin saya suruh cari di internet tentang wacana pidato sudah disiapkan. Jadi kita hanya hari ini fokus di pidato. Jadi wacana yang sudah saya kasih kemarin tentang lingkup kehidupan. Jadi sudah atau sudah sesuai misalnya ini kelompoknya? Jadi wacana atau pidato yang sudah saya berikan itu dibaca ulang kembali, dipahami, nanti kelompok 1 yang memaparkannya. Tapi lebih dahulu dibaca-baca lebih dahulu untuk lebih dipahami. Mana wacana yang kemarin? Sudah ada?
Jadi kita akan mengadakan diskusi kelompok, tak? Jadi wacana atau pidato yang sudah saya berikan tadi silakan dipahami lebih baik, dibaca ulang. Nanti di kelompok 1 untuk untuk memaparkan pidatonya atau wacana yang sudah saya kasih kemarin. Jadi sekarang mulai baca-baca dulu. Nanti dipaparkan kelompok 1. Ya. Ini maksudnya baca soal sama jawabannya dulu. Diskusi. Nanti kalau sudah dipaparkan nanti pidatonya, nanti kelompok lain akan bertanya. Nanti kelompok kita yang menjawab. Jadi baca-baca dulu. Kembali wacananya. Nanti kalau sudah siap kelompok 1 untuk memaparkannya, ya. Oke. Mana lembaran? Nah. Sudah paham Miki ini tugas diskusinya? Jadi kelompok 1 nanti di sana memaparkan, yang lainnya bertanya. Kelompok lainnya bertanya. Nanti dijawab kembali oleh kelompok 1. Jadi bertanya yang kelompok lain, nanti dijawab kelompok yang memaparkan wacana pidatonya. Nanti dipaparkan ulang oleh kelompok 1, dibaca di depan atau di tempatnya saja, di tempat kelompoknya. Di tempat saja. Sudah maukah tampil untuk memaparkan kelompok 1? Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Siapa? Masih belum? Lanjut dulu. Baca lagi lebih mendalam supaya kita pahami apa yang akan dipaparkan nanti teman-teman tak. Ya. Itu maksudnya dibacakan wacananya, dibaca. Jadi Wulan nanti. Siapa Wulan yang mau baca? Sarul itu Wulan. Kenapa? Satu saja, nanti tambah bingung teman tak. Jadi Wulan nanti yang membaca. Bagaimana? Jadi cari. Memang Miki pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok 1 nanti. Begitu juga nanti di kelompok 2 harus cari-cari apa yang mau ditanyakan tentang wacana atau pidato yang ingin disampaikan kelompok 1. Jadi bikin nih. Sudah siap kelompok 1? Siapa? Silakan kelompok 1 untuk memaparkan
wacana pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Guru serta teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Teman-teman yang saya kasihi, kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup yang semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi kadang sangat sulit dilakukan oleh kita. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Agar kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, kita terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Saat ini kesadaran untuk menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai seorang murid sangatlah kurang. Dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah sampah plastik, makanan, minuman, atau kertas. Padahal tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah, di dalam kelas pun terdapat tempat sampah. Namun tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan lingkungan di lingkup sekolahan. Dan biasakan memilih sampah sesuai dengan kelompoknya sebagai dimasukkan ke tempat sampah. Jenis sampah dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sampah basah, yaitu sampah yang mudah terurai dan busuk. Contoh sisa makanan, sayur dan buah-buahan, sampah pemuda, sampah dapur. 2. Sampah kering, yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah. Contoh kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kaca, kaleng, dan lain-lain. 3. Sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain baterai, cat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain. Tetapi tempat sampah yang biasa disediakan hanya 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Saat ini kita harus disadarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, karena kita sadar kurang yang menjaga kebersihan lingkungan dapat membuat bencana bagi kita seperti banjir dan wabah penyakit. Dan masalah utama kita saat ini adalah global warming, yaitu pemanasan global, yaitu karena oleh karena itu harus timbul kesadaran dari setiap pribadi. Kita perlu menjaga kebersihan lingkungan kita agar kelak tidak ada bencana yang menimpa kehidupan kita akibat dari kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan pesan dari pidato yang dengan menyampaikan sebuah pepatah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan ini saya berharap teman-teman peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pemaparan dari kelompok 1. Jadi dipersilakan kelompok lainnya untuk bertanya tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Jadi ditanyakan sekitar apa dari wacana yang ditampilkan tadi teman-teman. Jadi kita cari-cari
pertanyaan-pertanyaannya. Kumpul cermati baik-baik dulu, baca baik-baik. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur sampah yang baunya menyengat? Biasanya untuk menghilangkan bau menyengat pada sampah tersebut harus ditimbun agar tidak menimbulkan bau yang sangat menyengat. Saya tidak. Ya, kelompok silakan. Kenapa kebanyakan tempat sampah yang disediakan cuma 2 tempat saja, yaitu tempat sampah kering dan basah? Oke, saya akan menjawabnya. Karena sampah adalah bahan berbahaya dan beracun, dan belum banyak orang Indonesia yang menerapkan tempat sampah 2 yaitu kering dan basah. Beda sama dengan negara-negara Eropa yang sudah menyediakan 2 tempat sampah kering atau basah. Nah, masih ada pertanyaan yang mau disampaikan? Nah, kalau begitu kita beri aplaus kepada teman kelompok 1 kita. Nah, jadi itu pembahasan dari kelompok 1 tentang ruang lingkup kehidupan. Nah, jadi ini semua bisa dimasukkan di ketiga yang wacana yang di atas pembelajaran kita. Jadi semua wacana ini bisa dimasukkan baik itu sambutan, pidato atau khutbah. Nah, cuma perbedaannya itu dia di khutbah itu harus tetap membahas tentang agama. Nah, kalau pidato, ilmu-ilmu tentang apa yang dibahas. Nah, yang ketiga itu sambutannya. Nah, tetap sama dengan pidato. Apa sekarang sudah lebih paham? Sudah paham. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya akan memberikan wacana kedua. Cepat sekali. Nah, jadi ini ada lagi wacana yang kedua. Jadi cari baik-baik, dipahami dulu baik-baik, dibaca baik-baik wacana tersebut. Jadi tetap sama. Tadi kelompoknya yang memaparkan tetap masih kelompok 1, tapi yang membaca berubah lagi. Bisa diganti
yang pemaparnya atau yang membacanya bisa diganti Sarul. Nah, jadi yang kelompok lain dulu, jadi semuanya baca baik-baik dulu. Cari apa isi pokok permasalahannya atau inti permasalahan yang dibahas di dalam. Nah, judulnya hampir sama. Jadi tetap tentang lingkungan hidup, tapi beda isinya lagi. Jadi dibaca-baca dulu baik-baik setiap kelompok, baru nanti dipaparkan kelompok satu. Jadi dibaca baik-baik. Ini saja. Bagaimana? Jadi dibaca baik-baik semuanya tentang wacananya. Memang jadi tidak bisa. Tidak enak badan. Kalau tidak sanggup, bisa diantar ke UKS saja. Kalau tidak bisa, tidak ji. Kalau tidak bisa, bisa istirahat saja dulu. Kalau tidak bisa, diantar dulu temannya ke luar di UKS. Diantar temannya ke UKS. Bagaimana? Jadi dibaca baik-baik wacananya, pidatonya. Pahami dulu, jadi dibaca baik-baik dulu, diulang-ulang, nanti dipahami baik-baik. Baca dulu baik-baik, diulang-ulang saja. Nanti supaya lebih paham lagi wacananya. Sambil ditunggu temannya kembali yang mengantar teman tadi yang sakit. Jadi baca baik-baik dulu pidato yang kedua ini.
Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Nah, sekalian sambil menunggu teman kita yang mengantar teman yang sakit tadi. Sudah? Nah, bagaimana kalau sambil menunggu kita ice breaking dulu? Jadi ice breakingnya itu kita memegang anggota tubuh. Tapi jangan sentuh juga yang sensitif. Anggota tubuh yang normal-normal saja yang bisa disentuh-sentuh. Jadi ice breakingnya ini apa yang disebut bukan dia yang dipegang. Jadi setiap apa yang saya bilang bukan dipegang. Telinga. Nggak dengar kan tadi. Jadi apa yang saya sebut bukan dia yang dipegang untuk siswa. Telinga. Sebut. Mulut. Mata. Rambut. Mulut. Perut. Mulut. Tangan. Gigi. Nah, jadi itu ice breakingnya. Nah, bagaimana kelompok 1? Sudah siap untuk memaparkan pidatonya? Siapa? Silakan dipaparkan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan syukur dengan dapat berceramah kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang Coba berdiri. Coba supaya lebih jelas suaranya didengar teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan syukur karena dapat berceramah hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang lingkungan. Lingkungan merupakan daerah yang berada di sekitar kita. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari,
untuk masa depan dan juga masa yang akan datang. Dengan lingkungan yang bersih, kita dapat hidup dengan nyaman. Lingkungan yang bersih dapat mencegah bakteri dan kotoran. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu peduli dengan lingkungan sekitar. Peduli dengan lingkungan sekitar, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Para hadirin sekalian, sudahkah kalian tahu upaya yang dapat dilakukan menjaga dan melestarikan lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan lingkungan yang kotor dan kumuh. Apalagi jika membuang sampah di saluran air dapat menyumbat saluran air sehingga terjadi banjir. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah menanam tanaman yang membuat lingkungan asri dan sejuk. Tanaman merupakan penghasil oksigen. Selain menghasilkan oksigen, tanaman dapat menyerap zat berbahaya seperti karbon dioksida atau O2. Tanaman dapat menyerap air sehingga mengurangi terjadinya banjir. Selain kedua cara tersebut, menghemat listrik juga dapat menjaga lingkungan. Sumber tenaga listrik berasal banyak dari batu bara, sehingga dapat menyebabkan polusi udara, dan menghemat listrik dapat mengurangi penggunaan batu bara yang menyebabkan polusi. Itulah beberapa upaya yang dapat menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan kita tidak tercemari. Marilah kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Ayo melestarikan lingkungan agar kita hidup nyaman. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi pidato yang disampaikan teman kita. Nah, dari apa yang disampaikan teman kita, apakah ada pertanyaan kayak yang tadi? Atau pemapar yang pertama? Nah, jadi cari pertanyaan di wacana tersebut. Apa yang mau kita tanya ke kelompok 1? Jadi cari pertanyaan di wacana atau pidato itu, nanti ditanyakan kepada kelompok 1. Apa upaya menjaga lingkungan? Nah, upayanya itu adalah jangan buang sampah sembarangan dan juga bisa menanam tanaman seperti pohon ataupun tanaman lainnya. Oke, dari Nah, jadi itu bagaimana dari penanya? Apakah sudah puas jawaban dari Sarul? Puas, Pak. Masih ada? Mau yang bertanya? Kelompok 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Jangan ada? Tidak ada? Nah, kalau begitu cukup sekian diskusi. Nah,
Jadi wacana yang dibahas hari ini atau pidato, yang dua pidato tersebut tadi, isi rangkumannya dari atau inti dari pokok pikiran kedua pidato itu berbeda. Nah, yang pertama itu dia menyinggung tentang penggunaan 3 tempat sampah yang difungsikan. Nah, yang pertama itu untuk sampah basah, sampah kering, dan yang ketiga ini bahan-bahan kimia. Nah, itu yang beracun. Nah, jadi kalau di ruang lingkup sekolah itu atau di rumah-rumah biasanya cuma menggunakan 2 tempat sampah. Nah, yaitu tempat sampah kering dan tempat sampah yang basah. Nah, sama tadi ada yang bertanya bagaimana itu misalnya kalau sampahnya ada di pinggir jalan, baunya sampai menyengat mengganggu orang di perjalanan. Nah, makanya jawaban dari kelompok 1 tadi cukup bagus, malahan bagus, lebih bagus lagi, karena jawabannya itu sampah yang menyengat harus ditimbun atau dibuatkan lubang. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya ulang kembali. Jadi pidato yang pertama itu kita membahas tentang penggunaan 3 sampah. Tetapi kebanyakan di lingkungan sekolah dan rumah-rumah cuma menggunakan 2 tempat sampah. Ada sampah kering, ada sampah untuk basah. Nah, biasanya itu ada di teman tadi ada yang bertanya, sampah basah itu biasanya baunya menyengat. Nah, bagaimana cara menanggulangi bau menyengat sampah yang basah itu? Nah, salah satunya yang disebutkan tadi kelompok 1, jawaban dari kelompok 1 itu sampah tersebut ditimbun di tanah supaya bau yang menyengat tidak ditiup oleh angin sampai menyebar ke lingkungan masyarakat. Nah, kalau tempat sampah yang ketiga itu bahan-bahan kimia atau yang beracun, kebanyakan itu banyak ditemukan di tempat kayak rumah sakit. Nah, karena memang di sana tiap hari pasti menggunakan bahan-bahan kimia, obat-obatan. Nah, makanya di sana dia itu wajib dia menggunakan 3 tempat sampah. Ada sampah basah, ada sampah kering, dan sampah kimia. Nah, cuma bedanya lagi di Eropa, di negara-negara Eropa itu dia sudah menerapkan semua 3 ini sampai ke rumah-rumah. Nah, kenapa? Karena orang Eropa kan memang dia lebih banyak menggunakan lagi bahan-bahan kimianya. Nah, itu untuk pidato pertama. Nah, pidato yang kedua itu karena itu wacananya langsung dari saya, dipaparkan oleh kelompok 1, maka pikiran atau pokok utama dari pidato itu
apa fungsi dari tanaman? Nah, jadi tanaman itu fungsinya atau tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan fungsinya itu mencegah banjir salah satunya. Nah, yang kedua, dia juga bisa membuat sejuk udara. Nah, jadi itu dari pemaparan dari dua pidato tersebut. Sudah mulai paham? Nah, jadi kalau yang pertama itu dia banyak menyinggung tentang fungsi tempat sampah. Nah, yang kedua fungsi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Awas tangannya. Nah, jadi jadi penampilan dari kelompok 1 sudah bisa dikatakan bagus. Dan kita beri tepuk tangan. Nah, jadi minggu depan kita akan atau masih tetap dibagi kelompok saja untuk minggu depan. Nah, kita kan ini kelompok 1 yang tampil. Jadi minggu depan diusahakan kelompok 2 atau kelompok 3 untuk tampil. Nah, usahakan kelompok yang tampil berikutnya lebih bagus atau lebih mantap lagi tahap-tahapnya dari kelompok 1. Diusahakan itu jangan jangan menjawab pertanyaan tanpa kurangnya tadi dari kelompok 1. Dia tidak memperkenalkan teman-temannya dari kelompoknya. Tidak memberi kesempatan temannya untuk menanggapi jawabannya.
Jadi kelompok lain sudah paham betul tak apa yang dimaksud dengan khutbah, pidato, dan sambutan? Jadi saya ulang kembali, khutbah itu dia menyampaikan sesuatu ilmu, tetapi tetap dia memasukkan unsur agamanya di dalam. Jadi dia tetap memberi semangat kepada halayak orang banyak untuk mengerjakan ibadah-ibadah maupun kepada Tuhan dan sesama manusia. Kalau pidato itu bisa segala macam ilmu disampaikan di pidato, baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu juga tentang agama. Jadi bisa pidato dia masuk di khutbah, bisa juga di pidatonya tersebut. Bedanya cuma tidak fokus ke menceritakan tentang agama. Sedangkan sambutan itu semuanya menjelaskan juga tentang ilmu bersama dengan pidato, tapi dia bukan acara inti. Jadi sambutan itu cuma acara tambahan. Dari cara berpakaiannya saja sudah dibedakan. Kalau baju untuk khutbah digunakan itu sesuai baju yang dipakai untuk ke masjid. Biasanya baju koko, menggunakan kopiah, sarung, atau baju yang terusan yang biasa dipakai orang Arab. Baju kokonya orang Arab. Sama kalau pidato, bisa juga kalau misalnya dia laki-laki, bisa dia juga menggunakan menyesuaikan bajunya. Kalau memang dia itu pidatonya tentang misalnya halal bihalal, kan itu kan ada juga itu pidato di halal bihalal. Kecuali kalau di sambutan itu dia cuma memberikan sepatah kata untuk mengisi acara inti. Sudah paham? Jangan dilupa itu kelompok 2 dan 3. Jadi apa itu khutbah, apa itu pidato, di sambutannya apa juga. Nanti wacananya tetap lingkungan hidup. Jadi kita cari-cari saja di internet apa yang mau dipaparkan nanti di depan teman-teman. Bagaimana setelah mempelajari ketiga materi kita ini, baik itu khutbah, pidato, dan sambutan, apakah sudah dipahami? Paham. Apa persamaan dan apa
perbedaannya. Nah, jangan sampai lagi di luar sana nanti masih banyak kebingungan tentang apa persamaan dan perbedaan dari khutbah, pidato, dan sambutan. Nah, jadi kesimpulannya, dari ketiga materi yang kita bawakan tadi di atas, yaitu khutbah, pidato, dan sambutan, semuanya itu mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi berbeda di khutbah tersendiri. Karena khutbah itu dia mempelajari atau menyampaikan ilmu pengetahuan tentang agama. Nah, sedangkan di pidato ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sambutan lagi dia cuma dia acara tambahan, bukan acara inti. Nah, jadi kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita bertambah ilmunya dan mengapresiasi ke seluruh masyarakat, baik itu dari ruang lingkup keluarga, keseluruhan di seluruh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai turun semangatnya anak-anakku. Jadi saya lihat loyo-loyo ini. Jadi jangan sampai ada turun semangatnya untuk belajar. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari itu di sekolah pasti nanti dapat kita apresiasikan di tempat kerja atau di kehidupan bermasyarakat. Nah, sama kalau kita disuruh datang sebelum jam 7.30. Sama nanti di dunia tempat kerja kita itu, malahan itu kalau di Morowali itu orang berangkat kerja itu mulai dari subuh. Karena mana pi macetnya, mana pi mau antri untuk absen. Nah, itu semua yang diantisipasi supaya tepat waktu ki. Kenapa? Kalau tidak kita tidak bisa tepat waktu di tempat kerja, kita akan diberi sanksi. Nah, dari sanksinya itu mulai dari SP1 sampai SP3. Nah, kalau sudah kena SP3 berarti sudah dipecat. Nah, itu mulai dari keterlambatan, belum lagi dari keahliannya. Dari keahliannya, kalau salah kerja di dalam perusahaan, pasti sudah dapat teguran keras. Jadi sekarang kita berdoa. Sudah hampir jam selesai. Lagi 4 menit. Masih ada waktunya. Nah, jadi diingat Pak Bena, jadi apa-apa yang diterapkan di sekolah itu pasti sudah nanti akan diterapkan di kehidupan bermasyarakat, baik itu di dunia kerja atau di lingkungan keluarga kita, apalagi kalau sudah beristri. Jadi tata tertib yang di sekolah itu pasti
Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu wajib saja? Jadi siapa yang pimpin lagu wajib? Bulan. Berdiri Bulan untuk pimpin menyanyikan lagu wajib. Terima kasih untuk Bulan. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa. Dipimpin sama Sarul. Pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bisa keluar.